Ayyuhal ikhwah wal khawat hafizakumullah, kita melanjutkan untuk membacakan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salat ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatsa, ketika ia berhadas, hatta yatawadda, sampai ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Di antara hadis yang beliau riwayatkan, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salat ahadikum, salat salah seorang di antara kalian. Di antara alamat kebahagiaan adalah qabulul amal, ketika amalan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam telah selesai melaksanakan tugas membangun Ka'bah bersama dengan putranya Ismail, doa beliau, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang telah kami kerjakan. Dan ini yang kita inginkan, ini yang kita harapkan, agar semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang sahabat Nabi pernah mengatakan, andaikan aku tahu salah satu di antara amalanku telah diterima oleh Allah secara pasti, lattakaltu, aku sudah bertawakal, aku sudah senang. Namun tentunya kita ini bainal khaufi war raja, antara rasa cemas dan pengharapan. Semoga amalan kita dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah para salaf as-salih rahimahumullah, mereka tidak pernah merasa aman, bahkan mereka tidak pernah merasa cukup dengan amalan mereka yang begitu banyak, namun semakin menambah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka adalah hati-hati yang bersih, hati-hati yang suci, namun hati mereka sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran, wa qulubuhum wajilah, hati mereka senantiasa cemas, amalan mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salat ahadikum, salat salah seorang di antara kalian. Apalagi salat, salat adalah merupakan imaduddin, tiang agama. Sebagaimana kata Nabi SAW, ra'sul amri as-salah wa umuduhu as-salah, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah, puncak dari segala urusan adalah al-Islam, wa umuduhu as-salah, dan tiangnya adalah as-salah. Dan salah satu di antara sebab salat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang sebabnya ma'nawi dan ada yang sebabnya hissi. Adapun sebab ma'nawi, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada hadis yang pertama, bahwasanya ketika seseorang itu melakukan ibadah, melaksanakan salat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula amalan yang lain, baik puasa yang ia kerjakan, apalagi haji yang ia tunaikan. Makanya di antara lataif, dan ini sebagai bentuk tambih dan mengingatkan terutama bagi yang baru datang dari menunaikan ibadah haji, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah lillah, untuk Allah. Mengapa Allah menambahkan kata lillah, padahal salat, puasa dan semuanya juga lillah? Tapi dalam ayat ini khusus untuk haji dan umrah Allah mengatakan lillah. Berkata Imam Al-Qurafi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, bahwasanya disebabkan ibadah yang paling rentan dimasuki ar-riya adalah al-hajj wal umrah. Ibadah haji dan umrah ini yang paling rentan dimasuki ar-riya. Ketika ia bercerita kepada orang, ketika ia bangga dengan apa yang telah ia kerjakan, dan ini sangat berbahaya. Amalan yang tidak dikerjakan dengan keikhlasan bisa menjadi sebab amalan itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua adalah sebab yang sifatnya hissi, secara zahir. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kewajiban bagi kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia, agar ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar ibadah kita setelah bersih dari kesyirikan juga sesuai dengan petunjuk hadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dua syarat utama amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, kemudian yang kedua al-mutaba'ah. Kemudian sebab hissi yang lain sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, yang merupakan salah satu di antara syarat as-salah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu at-taharah,
yaitu bersuci. Pada hadis yang pertama syarat ibadah salat diterima oleh Allah adalah an-niyah. Kemudian hadis yang kedua ini adalah at-tahara, suci dari al-hadath. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadath sampai ia berwudu. Dan hadas tentunya yang membutuhkan al-wudu adalah al-hadas al-asghar. Walaupun ayuhal ikhwah dalam hadis ini disebutkan al-hadas al-asghar karena dia cuma disebutkan tentang al-wudu, namun masuk juga di dalamnya al-hadas al-akbar min babil aula. Jika saja hadas asghar menjadi sebab salat kita tidak diterima jika kita tidak bersuci, apalagi al-hadas al-akbar. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in kuntum junuban fattahharu. Ini di antara contoh al-hadas al-akbar. Karena hadas itu terbagi menjadi dua. Akramakumullah. Sebelumnya al-hadath definisinya adalah al-khariju min ahadi as-sabilaini, yang keluar dari salah satu di antara dua jalan. Ini yang masyhur. Walaupun sebab-sebab hadath yang lain itu ada yang selain keluar dari al-qubul dan ad-dubur. Ya, ad-dubur dari belakang, kemudian al-qubul dari depan. Akramakumullah. Dan terbagi menjadi dua. Ada al-hadath al-akbar yang mewajibkan seseorang itu al-ghusl, yaitu mandi. Tidak cukup dengan berwudu. Kal janabah, seperti orang yang terkena junub disebabkan misalkan berhubungan dengan antara suami istri. Anzala aw lam yanzil, baik keluar atau tidak. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani fawajaba al-ghuslu. Jika telah berjumpa atau bertemu dua alat khitan, maka wajib baginya untuk mandi. Begitu pula al-ihtilam, ketika ia mimpi basah, mewajibkan untuk mandi. Begitu pula al-haid, at-tuhru min al-haid, bagi wanita bersih dari haid. Begitu pula bersih dari an-nifas. Begitu pula dukhulul Islam, masuk ke dalam agama Islam. Misalkan, ya bagi yang mewajibkan mandi. Kesemuanya ini membutuhkan al-ghusl, membutuhkan mandi. Karena hadatsnya adalah al-hadath al-akbar. Adapun yang kedua disebut dengan al-hadath al-asghar, seperti khurujur rih, akramakumullah. Karena keluarnya ar-rih, angin. Yang dimaksudkan adalah angin dari ad-dubur. Kemudian al-baul, akramakumullah, atau al-ghaid, ya buang air besar, atau an-naim al-mustaghriq, tidur yang melelapkan. Ini membatalkan wudu. Atau lamsul mar'a bi syahwah, menyentuh wanita dengan syahwat. Walaupun ada tafsil dan khilaf di kalangan para ulama yang akan kita sebutkan pada tempatnya nanti insyaallah. Atau aklu lahmil ibil, baru saja makan daging unta. Kesemuanya ini membatalkan wudu, yang mewajibkan untuk berwudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Oleh karenanya orang yang salat dan dia tahu bahwasanya ia dalam keadaan tidak suci, atau sementara salat dan dia tahu bahwasanya taharahnya itu batal, maka ia wajib untuk bersuci. Kalau ia lanjutkan, maka ia bisa berdosa. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang yang seperti itu bisa masuk dalam kategori al-kufur. Dia kufur. Mengapa? Karena ia mempermainkan salat. Karena salah satu di antara perkara yang tidak boleh mengapa Allah menambahkan kata lillah adalah as-salah, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi ya ikhwah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas hatta yatawadda. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau tidak berhadas? Apakah ia wajib untuk berwudu setiap hendak ia salat? Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya walaupun ia tidak berhadas, maka ia wajib untuk berwudu setiap salat. Li dhahiri qawlihi tabaraka wa ta'ala, karena zahir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian berdiri hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum. Disebutkan al-wudu. Dari sini sebagian ulama mengatakan setiap hendak salat maka ia harus berwudu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya boleh ia tidak berwudu selama ia tidak berhadas, dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang rajih. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat, beberapa salat dengan satu kali wudu, selama wudunya tidak batal, selama wudunya itu tidak batal dan tidak berhadas. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam bab ini adalah idza ahdath, ketika ia berhadas. Walaupun disunnahkan memang ayyuhal ikhwah yang disebut dengan tajridul wudu, memperbaharui wudu. Dalam sebuah riwayat namun lemah disebutkan wudu'un ala wudu'in nurun ala nur. Wudu di atas wudu adalah cahaya di atas cahaya. Tetapi disunnahkan. Namun ada kondisi dan keadaan tertentu kita tidak bisa mengulangi wudu. Misalkan kita dalam pengajian tablik akbar, banyak yang hadir antara maghrib dan isya, atau dari pagi sampai zuhur. Pengajiannya berlangsung sampai menjelang zuhur. Ya ribet dan sulit kalau mau pergi berwudu, dan kita tahu wudu kita tidak batal, maka silahkan Anda tetap melaksanakan salat tanpa wudu selama Anda tidak berhadas. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau saya ragu apakah wudu saya batal atau tidak? Maka di sini berlaku kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dihapuskan dengan keraguan. Yang meyakinkan Anda masih dalam keadaan suci, yang meragukan wudu Anda batal atau tidak,
maka dibangun di atas keyakinan dan keraguan itu tidak membahayakannya. Jadi dibangun di atas al-yaqin. Ini sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama dan diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu yang bergerak pada perutnya, jangan ia meninggalkan salatnya, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yashumma rihan, sampai ia mendengarkan suara atau mencium bau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yatawadda, sampai ia berwudu, kawudu'ihi, sebagaimana wudu kawudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-wudu ayyuhal ikhwah al-karim dari kata al-wada'ah. Al-wada'ah itu artinya bercahaya, berseri-seri. Karena orang yang berwudu itu akan mendapatkan cahaya hissan wa ma'nan, secara zahir dan secara batin, di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, orang yang menjaga wudunya, orang yang menjaga salatnya, mukanya akan berseri-seri, akan bercahaya. Dan ini salah satu di antara simat ahlul iman, ciri-ciri orang yang beriman, ya mukanya bercahaya min atharil wudu. Adapun di akhirat ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, hari ketika sebagian wajah berseri-seri diputihkan oleh Allah dan sebagian wajah hitam legam. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu di antara penyebabnya adalah min atharil wudu, dari bekas wudu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, bagaimana anda mengenali umat anda di hari kiamat ya Rasulullah? Beliau kemudian berkata, innakum tud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Setiap di antara kalian akan disuruh di hari kiamat ghurran muhajjalina min atharil wudu, diketahui, dikenali dengan mukanya yang berseri-seri karena bekas air wudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi, al-wudu adalah mukaffiratul lidzunub, penghapus dosa-dosa, sebagaimana yang warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia membersihkan anggota tubuh kita hissan wa ma'nan, lahir dan batin. Dari sinilah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan salat 5 waktu itu seperti seseorang yang di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, yang ia mandi dari sungai tersebut 5 kali sehari semalam. Kata Nabi, hal baqiya min daranihi syai', apakah menurut kalian masih tersisa daki pada tubuhnya? Mereka mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Begitulah perumpamaan salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baru wudunya telah menjadi pembersih secara hissan, secara lahir dan secara batin, menggugurkan dosa-dosa, bercahaya di hari kiamat, dan dengannya kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi ala ni'matil Islam, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah dengan agama yang mulia ini. Alhamdulillah.